Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar di hadapan banyak orang. Orang banyak mendengarkan Dia dan banyak orang yang menjadi murid-Nya. Di antara sekian banyak orang yang menjadi murid-Nya itu, ada 12 orang yang secara khusus Dia pilih. Nah, kita seringkali menyebutnya sebagai 12 orang rasul. Mereka mengikuti Yesus. Mereka mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Mereka melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan mereka harus pergi nanti untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus. Dan kemudian mereka diminta untuk membaptis orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, ketika Yesus masih berkarya dan para rasul masih menyertai mereka, Tuhan Yesus pernah menyuruh mereka untuk memberitakan kerajaan surga di Israel. Nah, 12 orang ini pergi untuk memberitakan datangnya kerajaan surga, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Matius, Markus, dan Lukas menyampaikan kisah ini. Dan kita akan melihat yang diceritakan oleh Matius di bab 10 ayat 5 sampai dengan 15. Dikatakan begini di ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota-kota Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mereka harus pergi. Tetapi mereka harus memperhatikan bahwa tujuan mereka bukan kepada bangsa-bangsa lain, bukan ke negeri-negeri lain, bahkan tidak pergi ke Samaria yang sebenarnya tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Yang mereka harus perhatikan, yang mereka harus kunjungi adalah domba-domba yang hilang dari umat Israel. Siapa mereka? Yesus menyuruh mereka untuk pergi menemui orang-orang Israel supaya mereka percaya bahwa kerajaan Allah sudah datang. Yang hilang di antara orang-orang Israel itu adalah yang tidak mau percaya, yang menolak atau mungkin juga tidak tahu bahwa kerajaan surga itu sudah datang. Nah, para rasul harus menjumpai mereka dan memberitahukan kebenaran bahwa kerajaan surga itu sudah datang. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Tujuannya seperti waktu Yesus menyampaikan kabar ini. Kalau kerajaan surga itu sudah dekat, maka orang harus siap menyambutnya. Dan cara menyambut datangnya kerajaan surga itu adalah dengan mempersiapkan diri, dan persiapan diri itu dilakukan dengan bertobat. Nah, kemudian Yesus membekali para murid itu dengan hal-hal yang diperlukan untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa kerajaan surga itu memang sudah dekat. Tuhan berkata begini, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Para murid diberi kemampuan oleh Yesus untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mentahirkan orang kusta, bahkan untuk membangkitkan orang mati.
Dan jangan lupa, ada satu hal yang menjadi sangat penting di sini, yaitu usirlah setan-setan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus di Injil Matius bab 12 ayat 28, kita akan bisa lihat kaitan antara pengusiran setan dengan datangnya kerajaan surga. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Silahkan saudara-saudara membayangkan begini. Roh jahat, setan-setan tinggal di dunia yang ada di bawah bumi. Mereka punya kerajaan. Dan kemudian mereka datang ke dunia manusia dan mengganggu manusia, bahkan menguasai dunia manusia. Akibatnya apa? Ada orang yang kerasukan, ada orang yang sakit, ada orang yang mengalami macam-macam kesusahan. Itu semua menjadi tanda kalau setan berkuasa di dunia. Nah, Yesus mengusir setan-setan. Para rasul juga disuruh mengusir setan-setan. Ini menjadi tanda yang sangat serius bahwa kekuasaan yang sanggup mengalahkan setan-setan sudah datang. Kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Dan ini menjadi tanda yang bisa dilihat oleh orang banyak bahwa kerajaan surga, kerajaan Allah sudah datang. Ini bekal yang diberikan oleh Yesus kepada para murid untuk memberitakan datangnya kerajaan surga. Nah, kemudian Yesus mengingatkan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Para rasul menerima kuasa dari Yesus untuk menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati. Mereka menerimanya dari Yesus. Dan mereka tidak membayar apapun untuk mendapatkan kuasa itu. Karena itu, ketika mereka pergi untuk memberitakan kerajaan surga, dan kemudian membuat mukjizat-mukjizat itu, mereka harus melakukannya dengan cuma-cuma. Tidak boleh memungut bayaran dari orang-orang yang dia sembuhkan, atau dari orang-orang yang kerasukan dan kemudian dibersihkan dari setan-setan itu. Nah, selanjutnya kita menemukan ada pesan yang mungkin terdengar aneh untuk kita. Para rasul harus pergi, meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka harus pergi meninggalkan Yesus. Tetapi kemudian Yesus mengingatkan mereka, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Emas atau perak atau tembaga ini sebenarnya menunjuk kepada alat tukar di zaman itu. Sudah ada mata uang, koin ya. Tapi kemudian emas dan perak itu bisa menjadi alat tukar, bisa ditimbang untuk mengukur atau menghitung nilainya. Tapi para rasul diingatkan, jangan membawa itu semua. Yang lebih aneh lagi, dikatakan, jangan bawa bekal. Orang yang mengadakan perjalanan perlu tenaga. Dan tenaga diperoleh dari makanan. Dan Yesus mengingatkan, jangan bawa bekal, jangan bawa makanan. Orang yang bepergian jauh dan tidak tahu berapa hari, berapa lamanya mereka akan pergi, itu perlu pakaian ganti. Tetapi Yesus mengingatkan, jangan
membawa baju 2 helai. Mereka pergi dan mereka hanya membawa pakaian yang mereka kenakan. Kemudian mereka juga diingatkan untuk tidak membawa kasut atau tongkat. Kasut, alas kaki, tongkat diperlukan. Nanti kalau mereka kelelahan atau harus melewati jalan-jalan yang sulit. Tapi Tuhan mengingatkan, jangan bawa itu semua. Ini kan pesan yang bisa dikatakan aneh. Harus mengadakan perjalanan entah berapa lama, tetapi dilarang membawa perbekalan. Kenapa Yesus menyampaikan pesan yang seperti ini? Saudara-saudara, para rasul mendapatkan tugas yang khusus dari Yesus. Tugas mereka adalah memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Yang mereka perlukan untuk tugas itu sudah diberikan. Apa itu? Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan tadi. Itu yang mereka perlukan. Lalu perlengkapan, perbekalan. Mereka tidak perlu memikirkan itu. Biar Bapa yang ada di surga yang mengurus semuanya. Dan Tuhan mengatakan begini, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tidak perlu kalian khawatir dengan makanan, dengan pakaian. Bapa yang ada di surga akan menyediakannya untuk kalian. Yang penting adalah bahwa kalian melakukan tugas yang diserahkan kepada kalian. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga menyampaikan pesan seperti ini. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ini cara Yesus menyiapkan apa yang mereka perlukan dalam perjalanan. Kalau kalian datang ke satu kota, datang ke satu desa, perhatikan. Siapa orang-orang yang ada di situ yang menurut kamu layak untuk kamu singgahi. Lalu tinggallah di situ. Dan kalau Tuhan sudah menyampaikan pesan yang seperti ini yang akan terjadi. Ini cara yang ditunjukkan oleh Yesus yang akan mereka alami. Ini juga cara Bapa untuk menyediakan makan bagi mereka, tempat tinggal bagi mereka, yang melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka itu. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus mendidik atau mempersiapkan murid-muridnya. Selama Tuhan Yesus mengajar, selama Tuhan Yesus membuat mukjizat, mereka ada di sekitar Yesus. Mereka mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Mereka melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan sekarang Yesus mempercayakan tugas kepada mereka. Dan tugasnya adalah sama dengan yang dilakukan oleh Yesus. Memberitakan datangnya kerajaan surga. Nah, ini cara yang dilakukan oleh Yesus untuk mempersiapkan para penjala manusia itu. Dan dalam hal ini saudara-saudara, kita bisa belajar bagaimana menjadi murid Yesus. Percaya sepenuhnya kepada Yesus. Yesus akan menyiapkan semua yang diperlukan, tetapi yang tidak pernah boleh dilupakan adalah
tugas yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Apa itu? Memberitakan kasih Allah kepada sesama manusia. Itu yang ditugaskan kepada kita, dan percayalah, Tuhan akan menyediakan yang kita perlukan untuk melakukan tugas itu. Terpujilah Allah, Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.